Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. XRP hari ini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap, mengalami penurunan sebesar 1,31% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 2,27 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP ini ada di angka 136,88 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami penurunan sebesar 51,4%. Jadi dalam 24 jam terakhir ini terjadi transaksi jual beli XRP di angka 2,88 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply maksimal 100 miliar XRP, dan untuk yang beredar baru 60,1 miliar XRP, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi XRP ini pada 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, itu sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi sempat menembus harga 3,84 US dollar, itu mengalami, kalau kita lihat harga hari ini berarti sedang diskon 40% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, pertanyaannya, mengapa hari ini XRP mengalami penurunan harga, teman-teman? Jadi kita akan lihat di sini laporan dari Artificial Intelligence yang ada di CoinMarketCap. Nah, ini kita akan lihat untuk TLDR, teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Jadi kita lihat di sini XRP turun sebesar 0,98% dalam 24 jam terakhir. Ini memperpanjang kerugian selama 7 hari dan 30 hari masing-masing menjadi minus 8,54% dan minus 18,78%, teman-teman. Jadi penurunan ini sejalan dengan melemahnya pasar kripto secara umum, minus 0,92% total kapitalisasi. Jadi memang pasar kripto secara umum mengalami pelemahan, teman-teman. Jadi kita akan lihat apa yang menyebabkan harga XRP mengalami penurunan, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada distribusi well, ada penjualan yang dilakukan oleh pemodal besar. Jadi kita lihat di sini bahwa data on-chain menunjukkan well itu memindahkan sekitar 60 juta XRP senilai 137 juta US dollar ke bursa seperti Coinbase dalam seminggu terakhir. Ini adalah data dari CryptoQuant, dan ini melanjutkan pola yang sama sebelum terjadi koreksi 19% pada bulan Juli, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa pemegang besar atau para pemodal besar itu kemungkinan mengambil keuntungan setelah XRP mengalami kenaikan sebesar 316% dalam jangka waktu setahun, dan itu menciptakan tekanan jual, teman-teman. Kemudian aliran masuk ke bursa itu seringkali mendahului penurunan harga seperti yang terjadi pada tanggal 18 Juli lalu pada saat terjadi transfer sekitar 660 juta XRP, itu memicu penurunan 12%, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada ketidakpastian juga regulasi. Meskipun kemenangan hukum Ripple atas SEC pada bulan Juli 2025 itu memperjelas status XRP bahwa XRP bukan sebagai sekuritas, namun pengumuman perusahaan pada tanggal 5 November kemarin yang membatalkan rencana IPO itu menimbulkan pertanyaan tentang strategi pertumbuhan dari XRP, teman-teman. Jadi investor kemungkinan akan mengartikan bahwa pembatalan IPO itu sebagai sinyal bahwa Ripple kesulitan menarik valuasi pasar publik. Meskipun CEO Brad Garlinghouse menyebutkan kapitalisasi yang kuat,
ketiadaan narasi kenaikan ekuitas yang jelas itu akan menghilangkan potensi katalis bullish, teman-teman. Kemudian kita lihat juga adanya pelemahan dari sektor dari altcoin, teman-teman. Jadi indeks musim altcoin di CoinMarketCap turun ke angka 29 atau minus 43% dalam sebulan, mencerminkan keluarnya modal dari altcoin kelas menengah seperti XRP menuju ke Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini dominasinya ada di angka 59,25%. Kemudian untuk data derivatif menunjukkan open interest future XRP turun 8,4% dalam 24 jam, menandakan berkurangnya minat spekulatif, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa XRP terjebak dalam penurunan sektor secara luas dengan dominasi stablecoin mencapai level zona merah yang secara historis terkait dengan penjualan altcoin, teman-teman. Jadi para trader lebih mengutamakan likuiditas daripada narasi utilitas jangka panjang dari XRP, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat tren dari XRP, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame bulan, walaupun 2 bulan berturut-turut candlenya candle merah, tetapi harga ini sebenarnya masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Jadi masih ada potensi untuk kenaikan harga kalau kita berbicara di time frame besar, teman-teman, di time frame bulan. Kemudian kita turun ke time frame mingguan. Untuk time frame mingguan, teman-teman, ini harap waspada karena trennya adalah tren penurunan. Kita lihat harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan. Kemudian untuk di time frame hari trennya juga sama, masih tren penurunan karena kita lihat harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian kita akan lihat sinyal teknikal dari market Binance yang ada di TradingView. Kalau untuk di time frame bulan, kita lihat sinyalnya sinyal pembelian. Ini kalau kita berbicara jangka panjang, ini sinyal buy. Kemudian untuk di time frame mingguan, ini sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman. Sementara untuk di time frame hari juga sama, sinyalnya masih sinyal penjualan. Kalau kita melihat indikator yang ada di technical analisisnya TradingView, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.